Pemirsa, artis Roy Kurniawan atau yang biasa disebut Roy Kiyoshi menjalani pemeriksaan penyidik Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Roy Kiyoshi telah ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan psikotroplika jenis benzo sebanyak 21 butir. Pembawa acara salah satu stasiun televisi swasta, Roy Kiyoshi, diperiksa di ruang penyidik Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Penyidik terus mendalami dari mana barang haram psikotropika jenis benzo sebanyak 21 butir ia dapatkan. Sementara status Roy sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka. Dari Roy Kiyoshi maksudnya ditangkap penyidik narkoba Polres Metro Jakarta Selatan di kediamannya di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat pada hari Rabu kemarin. Informasi terbaru dari kasus narkoba yang menjerat Roy Kiyoshi, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Assalamualaikum, selamat malam Pak Yusri. Selamat malam Mas. Ya Pak Yusri, apa perkembangan terkini penyidikan kasus narkoba yang menjerat Roy Kiyoshi? Sampai dengan saat ini R ini inisialnya R ya, ini sementara masih dilakukan pemeriksaan pendalaman oleh Sat Narkoba Polres Jakarta Selatan malam hari ini. Kemudian juga masih dilakukan pemeriksaan di beberapa saksi yang ada. Hasil urin kemarin yang sudah kita lakukan pemeriksaan memang positif mengandung benzo dalam hal ini. Kemudian keterangan awal juga dari saudara R sendiri menyatakan bahwa memang sudah hampir kurang waktu sekitar 3 tahun lah dia menggunakan obat penenang tersebut. Ya, memang 1 tahun sebelum ini itu sempat sudah berhenti karena memang awalnya ada dokter yang memang menangani khusus karena memang dia pengakuan dia ada sakit dan sehingga dikasih resep gitu. Tapi 1 tahun terakhir ini dia nggak menggunakan resep lagi, dia membelinya melalui media online yang ada, itu pengakuannya karena dianggap itu lebih murah lah. Nah ini sementara kita masih dalami terus ketergantungan daripada si saudara R sendiri, karena dari orang tuanya pun sama, dia memang dalam 1 hari dia harus minum minimal 1 untuk bisa membuat dia tenang dan bisa tidur. Jadi alasan pelaku begitu menggunakan narkoba jenis benzo ini karena alasan medis begitu, Pak Yusri? Ya, pengakuannya seperti itu. Tapi kan kita harus masih mendalami juga. Kita butuh saksi ahli dokter sini untuk bisa kita periksa untuk bisa mendalami lagi ya si saudara R sendiri. Karena pengakuannya memang kalau tidak minum dalam 1 hari dia akan susah tidur. Dan kalau menurut pengakuan orang tuanya pun sama. Dan hampir setiap hari dia pasti minum obat itu. Walaupun selama waktu 1 tahun mundur ini dia tidak menggunakan lagi resep dari dokter yang dulu yang menangani dia. Dia sudah menggunakan, dia beli melalui via media online, ini masih kita lacak juga. Bagaimana asal mula pengungkapan kasus ini, Pak Yusri? Ya, memang waktu beberapa hari kemarin ya dilakukan penangkapan berdasarkan informasi yang ada. Dengan misalnya kemudian tim melakukan penyelidikan, kemudian berhasil mengamankan yang bersangkutan di kediaman yang di dalam Cengkareng Indah sana, di daerah Kelurahan Kapuk, Cengkareng Barat, sekitar pukul 5 sore lah oleh tim. Kemudian padanya ditemukan juga ada barang bukti 10 butir diazepam, 7 butir lumulid dan 4 butir alprazolam yang didapat di kantongnya sendiri. Untuk pasal yang akan menjerat tersangka ini apa, Pak? Kita kenakan di Undang-Undang Psikotropika ya, ancaman 4 tahun penjara. Tapi kan ini masih kita dalami juga yang bersangkutan. Memang keluarganya juga sudah mengajukan bisa supaya dirujuk ke rumah sakit khusus ketergantungan obat. Ini masih kita dalami dulu, nanti kita akan asesmen lah terus semuanya. Jadi ada kemungkinan akan direhab begitu, Pak? Untuk psikotropika sebenarnya kan kita masuk ke rumah sakit khusus tergantungan obat yang belinya. Tapi kan harus berdasarkan juga hasil pemeriksaan dari dokter yang spesial di bidang itunya. Sejauh ini tersangka kooperatif Pak dalam memberikan keterangan atau dalam pendalaman petugas? Sampai dengan saat ini masih kooperatif. Dia mengakui semuanya memang betul obat yang dia gunakan ini sudah hampir 3 kali dia gunakan. Dan dia menyatakan semua, termasuk orang tuanya juga menyampaikan hal tersebut dan minta bantuan kepada pihak petugas dalam hal juga kita supaya yang bersangkutan bisa dirujuklah ke rumah sakit ketergantungan obat.
Sudah dilakukan asesmen, Pak? Rencananya mungkin, Pak. Rencananya insya Allah kita masih mengatur dulu karena masih kita dalami lagi. Kita masih tetap serius. Oke, baik. Terima kasih Kombes Pol Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya sudah berbincang bersama kami. Selain Roy Kiyoshi, sepanjang tahun 2020 sederet artis tanah air juga ditangkap polisi. Berikut daftar artis yang ditangkap akibat penggunaan narkoba hingga April 2020. Belas ABK kapal ikan Tiongkok asal Indonesia dipulangkan dari Korea Selatan usai dikarantina selama 14 hari di Busan. Ke-14 ABK tiba siang tadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. 14 WNI ex-ABK kapal ikan Tiongkok yang diduga menjadi korban perbudakan di kapal Longsing telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. 14 ABK kapal ikan Cina ini dipulangkan dari Korea melalui Bandara Incheon International Airport menggunakan maskapai Garuda Indonesia pukul 10.35 waktu setempat didampingi pihak KBRI Seoul. Mereka tiba siang tadi di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. 14 WNI ini merupakan ex-ABK kapal Longsing 629 yang diduga menjadi korban pelanggaran HAM. Ke-14 WNI ex-ABK ini sebelumnya sudah menjalani karantina selama 14 hari di Busan, Korea Selatan sejak diturunkan dari kapal 24 April 2020 lalu. Ke-14 WNI ex-ABK Longsing akan menjalani karantina terlebih dahulu sesuai dengan protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus COVID-19. Selengkapnya mengenai kedatangan ex-ABK kapal Longsing 629, kita segera bergabung bersama dengan Angelika Devagam di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Angel, setelah tiba siang tadi, kemana akan dibawa para ABK ini? Ya, Abraham dan Kutsia, 14 warga negara Indonesia yang merupakan ex anak buah kapal Longsing 629 asal Republik Rakyat Tiongkok sudah tiba atau mendarat di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat sore tadi. Dan setelah mereka mendarat, mereka langsung melaksanakan protokol kesehatan dan juga rapid test guna memastikan mereka terbebas dari virus corona atau COVID-19. Kemudian setelah itu mereka dibawa ke safe house guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai peristiwa yang menimpa mereka yang mana diduga terjadi pelanggaran HAM ketika mereka menjadi anak buah kapal Longsing 629. Abraham dan Kutsia serta pemirsa, kita ketahui bahwa anak buah kapal Longsing 629 ini viral di media sosial dan juga sempat menjadi pemberitaan di salah satu media televisi di Korea Selatan lantaran terjadi pelarungan jenazah yang mana ini diduga adanya terjadi tewasnya WNI ABK kapal Longsing 629 ini terjadi lantaran adanya dugaan pelanggaran HAM ketika mereka menjadi ABK Longsing 629 ini. Dan setelah mereka merapat ke Busan, Korea Selatan, mereka pun langsung ditangani oleh pemerintah Korea Selatan yang juga bekerja sama dengan pihak KBRI di Seoul, Korea Selatan. Kemudian akhirnya kasus tersebut diselidiki lebih lanjut oleh pemerintah Seoul dan juga KBRI, serta akhirnya mereka bisa dibawa dengan selamat ke tanah air. Ya, Abraham dan Kutsia.
Baik, terima kasih Angelika De Vagam atas informasinya langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pemirsa, pemerintah Indonesia memberikan perhatian serius atas kasus perlakuan tidak manusiawi kepada anak buah kapal Longsing 629 berbendera China. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo memastikan menyelidiki dugaan eksploitasi terhadap ABK. Media sosial dihebohkan dengan video jenazah anak buah kapal yang dibuang ke laut. Dalam keterangan yang beredar, 3 jenazah ABK asal Indonesia dilarung ke laut oleh kapal berbendera Cina. Berdasarkan keterangan Kementerian Luar Negeri, ada 3 ABK Indonesia yang meninggal dunia di kapal China dan dilarung ke laut. Sementara 1 ABK meninggal dunia di rumah sakit. Tidak hanya itu, beberapa ABK juga dilaporkan mendapatkan perilaku buruk seperti perbudakan. Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan Umar Hadi akan terus menindaklanjuti kasus ABK ini dan berjanji akan mencari penyelesaian secepatnya. Dalam konferensi pers, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, dan Kedutaan Besar Indonesia di Korea Selatan terkait kabar ABK Indonesia tersebut. Pihaknya juga fokus pada dugaan eksploitasi yang dilakukan oleh kapal tempat mereka bekerja kepada ABK Indonesia. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan melakukan investigasi terkait dugaan eksploitasi ini. KKP akan melakukan investigasi dan menelusuri fakta sebenarnya terkait dugaan eksploitasi ini. Jika benar terjadi, kami akan laporkan kasus ini ke Regional Fishery Management Organization, RFMO, yang mana juga Indonesia sebagai salah satu anggotanya, dan menuntut perusahaan tersebut diberi sanksi sesuai aturan yang berlaku. Perusahaan yang merekrut dan menempatkan para ABK Indonesia di kapal Longsing juga akan dimintai pertanggungjawaban untuk segera memenuhi hak-hak para ABK. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mendukung Gubernur Jawa Barat meluncurkan program pasar digital. Pasar tersebut bertujuan untuk membantu kegiatan ekonomi tetap berjalan di tengah pandemi virus corona. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama Menteri Perdagangan Agus Suparmanto meluncurkan program pasar digital saat penerapan PSBB Provinsi Jawa Barat di Gedung Pakuan, Bandung. Pasar digital ini bertujuan untuk memperkuat perdagangan secara elektronik di tengah pandemi COVID-19 agar ekonomi tetap berjalan. Selain itu, transaksi dalam jaringan online ini bisa menjadi kebiasaan baru terkhusus bagi warga Jawa Barat. Sementara itu, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menegaskan jika Kementerian Perdagangan berkomitmen mendukung upaya Pemprov Jabar dalam mendorong penerapan pasar digital di Jawa Barat. Sementara itu, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menegaskan jika Kementerian Perdagangan berkomitmen mendukung upaya Pemprov Jabar dalam mendorong penerapan pasar digital di Jawa Barat sebagai upaya strategis membantu pedagang pasar di tengah pandemi COVID-19. Pasar digital ini sangat baik dan saya mensupport ini memang harus dilakukan karena 3,5 juta UMKM ini sudah memakai fasilitas digital dan juga ini harus dikembangkan terutama pasar dan ini adalah membuat angin segar untuk sehingga transaksi perdagangan ini meningkat. Selain meluncurkan aplikasi digital pasar, dalam kesempatan ini Kementerian Perdagangan memberikan bantuan alat pelindung diri dan uang tunai Rp200 juta untuk penanganan COVID-19. Diharapkan selain menangani pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi masyarakat tetap terjaga. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan.